kasihan banget. Gak tega aku, gak tega. Malah ngigau. Ayo nangis lagi. Mimpi apa sih, ah? Nih, Papi mimpi anak kita diganggu makhluk halus. Kayak kesurupan. Tapi ada aja. Itu di luar ada yang nangis. Ayo kita lihat, cepetan. Ayo Mbak, cepat Mi. Itu si Tommy. Kenapa dia nangis tengah malam? Hah? Tuh kan, benar kesurupan. Berarti mimpi Papi tadi itu petunjuk. Ayo Mi, kita lihat dia Mi. Kasihan banget. Apa-apaan sih, Pi? Kamu kenal nggak? Ini siapa? Ini siapa? Iya, masa Tommy nggak kenalin orang tua Tommy sendiri sih? Ih, tapi berarti dia tuh nggak kesurupan. Siapa yang kesurupan, Mi? Terus kamu kenapa nangis-nangis di sini? Oh, ini Tommy habis lihat korban gempa. Jadi kamu nangis gara-gara lihat korban gempa. Iya. Tommy besok pengen bantu mereka. Ya udah, Papi minta maaf ya. Ya Allah, rumahku roboh. Aduh, di mana aku harus tinggal? Rumahku roboh. Yang sabar ya, Nek ya. Rumah saya roboh. Aduh. Nek, mungkin musibah ini ujian dari Tuhan, Nek. Nek mau tinggal di mana lagi nih? Sebentar, Nek. Ini, Nek, saya ada sedikit sumbangan. Nggak banyak sih, Nek. Tapi semoga ini bisa membantu Nenek ya. Makasih ya, Nak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang bagi-bagi sumbangan. Mas, mana mas? Makasih ya mas ya. Makasih ya Dek. Iya. Yah, main berebut aja. Jangan-jangan ada yang double-double. Bang, anak saya belum, Bang. Pasti, Bu, tinggal satu. Anak saya, Bang. Iya, tinggal satu. Ibu atur aja ya. Ya udah deh, makasih ya, Bang. Iya, sama-sama. Semoga bisa membantu ya, Bu. Ayo joget lagi, ayo Tunggu. Apalagi sih? Ayo joget. Kamu ini siapa sih? Perkenalkan, nama I Mince Miranda Febiola. Panggilannya Mimin. Peramal terkenal di kampung ini. Sini. You lihat mata I. Menurut penerawangan I, you itu bakal jadi orang sukses. Jadi pejabat yang bisa nolongin warga di sini. Jabat. Iya, Seriusan? Tapi suksesnya tuh nggak di sini. Terus di mana? Di Jakarta. Jakarta. Ngapain? You temuin presiden.
Apa? Kamu mau ke Jakarta? Iya, Pi. Mau ngapain? Mau nolongin korban banjir? Di Jakarta itu sudah banyak sultan-sultan yang kerjanya itu nolongin orang susah. Bagi-bagi duit. Tommy mau ketemu presiden, Mi. Ketemu presiden? Jadi kalau Tommy ketemu presiden, Tommy kan bisa jadi pejabat. Nah, kalau Tommy jadi pejabat, Tommy bisa nolongin lebih banyak orang lagi. Kamu jangan sok-sokan mau ketemu presiden segala. Kamu pikir gampang? Lagian, kamu kan belum pernah ke Jakarta. Tenang, Pi. Tommy ada teman di Jakarta. Dan dia pasti bisa bantuin dan tolongin Tommy buat ketemu sama dia. Emangnya siapa teman kamu itu? Pejabat? Jenderal? Bukan. Jojo itu orang yang kaya raya di Jakarta. Jadi dia pasti bisa tolongin Tommy. Pokoknya, Papi tidak setuju kamu ke Jakarta. Titik. Tapi Pi, Tidak pakai koma. Mami. Udah dong sayang. Jangan nangis gini. Kalau kamu nangis gini, Mami ikutan sedih. Udah dong. Mami kasihan kan sama Tommy. Kasian dong, kasian. Kalau kasihan, Mami bantu ngomong dong sama Papi. Biar Tommy dikasih ke Jakarta. Nanti Mami ngomong sama Papi ya. Tommy itu kan udah gede. Dia itu anak laki-laki. Udah biarin aja dia ke Jakarta. Kan di sana ada temannya yang sukses. Sekali enggak, tetap tidak. Lagian, ngapain Tommy pakai ke Jakarta segala? Kalau dia mau sukses, di sini juga bisa. Asal kuliah dengan benar. Terus, kalau dia ke Jakarta, mau tinggal sama siapa? Terus kalau kenapa-napa, gimana? Ya udah. Sekarang gini aja. Papi tinggal pilih. Papi izinkan Tommy ke Jakarta atau Mami yang nemenin Tommy ke Jakarta. Pilih salah satu. Ya udah deh, Papi udah nggak punya pilihan lain lagi. Daripada dia nyusahin temannya di Jakarta, nanti Papi yang ongkos. Ini buat kamu. 1 M. Hampir 1 M. Pi, katanya 1 M. Iya. 1 M. 1 ember. Kirain 1 miliar. Mau nggak? Ya mau, Pi. Tapi bawanya gimana? Ini uang logam semua. Berat tau, Pi. Ya itu urusan kamu. Papi sudah kasih uang itu buat biaya hidup kamu di Jakarta. Jangan lupa. Hemat-hemat. Iya, Pi. Nih, 1 M. Ber. Sar, ini mau diapain? Hah? Mau dibersihin aja, Bu.
Kangen deh Bu sama Bapak. Dulu waktu Bapak ada, pasiennya banyak ya Bu, sampai ngantri di depan. Iya sih, sayang ya, nggak ada penggantinya. Bu, Sarah kayaknya mau berhenti kuliah aja deh Bu. Loh, kenapa? Ya mau fokus kerja aja Bu, mau gantiin Bapak nyari nafkah. Uangnya kan juga buat Ibu. Apa? Maksud kamu menggantiin bapak kamu jadi tukang urut begitu? Nggak boleh. Bukan Bu, bukan kayak gitu, bukan jadi tukang urut juga. Nah terus? Ya mau coba aja gitu Bu, buka online shop. Udah ya, kamu nggak usah bingung mikirin dari mana biaya kuliah kamu. Biar itu jadi tugas ibu. Sekarang kamu fokus aja kuliah sampai selesai. Biar ibu bangga kamu jadi sarjana, ya? Ya tapi kan aku juga kasihan lihat Ibu kayak gini. Nggak apa-apa, Sar. Bu, Sarah ke dalam dulu ya Bu. Silakan turun. Pajol, gembul, jangan dikunci. Jangan buat main, jangan main klason juga. Suami tamu. Jangan ditolongin, gua bisa. Bos Bedul. Mariati. Tadi gue lihat ada Sarah di sini. Ngilang aja. Lagi dandannya. Sarahnya lagi bebenah di dalam. Lu bilangin, gua nggak ngopi. Mentah juga kagak. Yang penting gue lihat congkornya di sini aja. Gua udah seneng bener. Udah kayak sirup ketimpa es. Seger bener, mantep. Mana lihat, mana? Udah nggak sabaran. Bu, Sarah izin keluar bentar ya Bu. Loh, mau kemana? Mau ke rumah teman, mau ngerjain tugas. Nek Sarah, biar Aab dulu antar. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau kapsul, udah gua telan lu. Jangan lupa bahagia sama aku. Jangan lupa bahagia. Aku mau kamu bawain lagi gelang model terbaru, pokoknya yang wah. Jangan lupa ya, kamu anterin di rumah ya. Pokoknya yang banyak, lebih banyak dari ini. Branded tuh gelang. Untung aku masih nyimpen alamat yang kemarin Jojo kasih. Wih, kata Map sih udah deket rumahnya. Ih. Mas, kok di sini? Bukannya biasa di tempat rame? Udah nyoba di tempat rame, tapi tetap masih dapat segini. Gue lapar. Ntar. Buat makan. Cukup kan? Makasih mas. Cukup mas. Makasih mas. Iya, sama-sama. Mas, katanya lapar. Jalannya biasa aja. Oh iya bang. Makasih bang ya. Iya.
Tadi kamu ikutin saya loh. Kamu tukang parkir. Oh iya, betul. Saya tukang parkir. Terus, hop. Wah, Bu, Ibu tuh ngapain pakai perhiasan kayak gitu banyak-banyak? Norak tau nggak Bu? Mending titipin ke saya. Iya juga sih. Makasih ya udah diingetin. Sini. Nah, ini baru yang namanya style Bu, keren. Kalau banyak-banyak gini norak. Kayaknya nggak beres deh sama dua orang ini. Ini kalungnya. Iya, antingnya belum, lupa ya? Iya, saya lupa. Maaf. Gak apa-apa, dimaafin. Ini. Ya, satunya lagi. Mantap, hati-hati di jalan. Ini baru namanya style, oke? Mari. Ya, hati-hati di jalan. Oh, kan bener. Bu, Ibu. Cowok tadi siapa ya? Kok jadi kangen sih? Wah, bener kena hipnotis. Temen gue pernah dihipnotis kayak gini juga nih. Bu, Kamu siapa ya? Ibu kayaknya habis dihipnotis deh. Hipnotis? Terus tadi perhiasan ibu kasih ke siapa? Cowok tadi siapa ya? Iya, orangnya udah nggak ada, Bu. Hilang deh perhiasan ibu. Alhamdulillah. Ngapain kamu mau masuk ke rumah saya? Oh, ini rumah teman kecil saya, Nek. Nenek siapa? Pembantunya ya? Keren. Hebat. Pembantu sekarang bukannya belanja ke pasar malah lari pagi. Keren. Teman kamu yang mana? Bentar. Ini, Nek. Tuh kan? Foto di depan sini. Ya. Nenek kenal kan sama pemiliknya, jangan pegang-pegang dong. Jadi kamu temennya Jojo? Nenek kenal kan yang punya rumah. Ini masa nggak kenal majikan sendiri, masa nggak tahu. Asal kamu tahu, ini rumah saya. Dan Jojo itu tukang kebun saya yang sudah bawa lari perhiasan dan juga uang saya. Jangan-jangan kamu sekongkol ya? Ayo ngaku! Nenek, jangan asal tuduh dong. Emang muka saya ada tampang maling? Gak ada kan? Mana ada maling ngaku? Kalau maling ngaku penjara penuh. Sekarang juga saya minta kamu tunjukin di mana rumahnya si Jojo. Saya tahu cuman rumahnya di sini, Nek. Nenek kan tadi lihat fotonya depan rumah sini. Jangan banyak alasan. Ngaku. Aduh. Kasih tahu sekarang juga. Ngaku. Nek, nggak tahu. Ngaku. Ngaku. Nih, lo bawa lagi. Hah? Jadi ini imitasi, Po? Palsu gitu? Kalau lo nggak percaya, coba tes tempat lain. Ntar juga negatif. Negatif maksudnya? Luntur. Oh. Po, ini bayarin berapa aja deh, ya? Imitasi minta bayarin.
Lu taruh pinggir jalan, gembel juga nggak mau ngambil. Nih asli. Kontrakan saya minggu depan jatuh tempo, siapa yang mau bayar, Po? Utang saya di warung masih banyak lagi. Terus Po, tahu nggak? Bulan depan saya rencana DP motor. Hidup belangsak aja, mau DP motor. Gimana nih? Oh, Pak, mau jual emas dong. Udah pergi, ada customer gue. customer kayak hotline. Ayo ngaku. Aduh, sakit. Tunjukin sekarang juga di mana rumah Jojo. Hah? Sakit deh, sakit. Duh, Nek, saya nggak tahu. Ini gimana? Iya. Iya. Lupa. Ntar rusak ya? Iya. Sini. Bagus. Dah. Dadah, ini ikannya pada mabok, Kak. Emang? Dikobok-kobok, airnya dikobok-kobok. Ini ikannya pada mabok semua, aduh kelilipan. Diobok-obok, akhirnya diobok-obok. Nanti pada ikannya semua pada mabok. Aduh, dasar bocah gendeng.
Kamu pikir dengan dicemongin terus nggak pakai celana begitu, saya nggak kenal kamu lagi? Gini. Dia nyanyi terus. Apa? Loh. Silahkan diminum tehnya, Bos. Oh, iya. Gua tarik ya. Itu bos hidung gede ngapain sih masih ada di sini? Ibu juga orang kayak gitu diladenin. Aduh, Mariati, lame bener anak lu main ke rumah temennya. Silahkan diminum lagi, Bos. Biar tenang hatinya. Iya. Bekali gua tarik nih. Mohon maaf, kaburnya lewat mana? Kayak suaranya si Sarah. Hah? Calon bini gua. Aduh, gimana sih, Bos? Ini rambutnya, Bos. Aduh. Singkat tuh gue. Tumben susah. Aduh. Ya ilah. Pakai nyangkut lagi. Aduh, hati-hati, Bos. Gelap. Hai Sarah. Nah, Neng manis dia di sini. Mariati, sarangnya udah ketemu, utuh. Neng, udah yuk kita ketemu malu sekarang. Jangan berduaan di sini. Pamali, ayo sama Neng. Ayo. Ini apaan sih? Abdul tahu, pasti mau digendong kan? Ayo, Neng. Ya, ini lonong baik. Neng manis. Lu yang tadi ngasih duit logam ke gue kan? Iya. Kok pakaian lu begini? Iya. Tasku hilang. Bajuku nggak tahu kemana. Lu dijamret? Jadi tadi aku habis jatuh dari atas pagar terus nimpa orang. Nah, tasku tuh isinya duit. Berantakan deh. Terus pas aku mau masukin, tiba-tiba aku lupa dan pas sadar bajuku udah hilang dan tasku juga hilang. Pasti ini kerjaan si Jojo. Jojo? Jojo kok kayak nama teman kecilku yang lagi aku cari ya? Di Jakarta nama Jojo itu banyak. Kalau Jojo yang ini kerjanya itu hipnotis orang buat nyari duit. Bukan. Teman kecilku, orang sukses, kaya raya. Jadi bukan. Gue sih yakin kalau kejadiannya deket-deket sini, itu pasti ulahnya si Jojo. Oh, gitu ya. Ya udah, kamu bisa nggak anterin aku ke tempat tukang hipnotis itu? Ya bisa aja, tapi nggak mungkin kayak gini juga. Terus aku harus gimana dong? Ya udah, lu ikut gua. Nggak mau ngapain? Aku nggak mau dicat kayak kamu. Tenang aja, aman kok. Ya udah. Jadi sama ini biaya kuliah aku ibu pinjamnya dari Bos Bedul. Iya, Sarah. Oh, ibu kenapa nggak pernah ngomong sih, Bu? Maafin ibu ya, Sarah. Ibu nggak jujur sama kamu. Tapi lu jujur dong. Lu udah bilang sama Sarah kalau gue mau ngelamar dia, iya kan? Lamar?
Kaget ya? Seneng nih. Jadi begini Neng Sarah. Aa betul akan jadikan Neng Sarah istri yang ketiga. Asal Neng Sarah tahu, yang namanya istri yang paling muda itu yang paling dimanja. Ih, saya ogah tau nggak jadi istrinya. Neng. Oh, Mariati, bagaimana urusannya sih? Kok main melengos aja? Jangan-jangan lu belum ngomong sama dia. Ah, lu bagaimana sih Mariati? Udah gue nunggu berjam-jam. Kopi, teh segala lu siapin. Udah habis 5 gelas. Kembung tahu. Aduh Bos Bedul sabar dulu ya. Nanti saya ngomong baik-baik sama Sarahnya. Sekarang Bos Bedul pulang dulu ya. Tapi lu ingat, lu bikin Sarah jangan sampai dia nolak lamaran gue. Janji ya? Iya. Yang benar. Janji ya? Mana kelingkingnya? Jangan janji aja. Iya, janji. Nah, kalau begini kan akur. Lu tahu ya, ini nilainya sama dengan materai. Tuh. Nah, dari sini lurus, belok kanan, mentok, belok kiri. Pokoknya kontrakan pertama yang pintunya ada gambar topeng pakai topi, itu kontrakan si Jojo. Gitu ya. Yaudah, makasih ya. Iya, sama-sama. Lihat aja, bakal aku kasih pelajaran itu. Si tukang hipnotis yang tega banget ngambil duit sama baju aku. Lihat aja. Hah? Buat apaan? Loh, kok nangis? Kenapa nangis? Biasanya aku yang nolong orang, Bu. Bukan aku yang ditolong. Oh, berarti nggak mau nih? Ya mau. Ya udah kalau gitu. Tadi kiri apa kanan sih? Kanan. Rezeki, dapat duit, handphone, jam tangan, sepatu, kemeja, celana, jeans. Hah, tajir gua abis ini. Siapa ya? Si Tommy, masa iya sih? Masa yang gue hipnotis korbannya teman masa kecil gue sendiri? Yang orangnya baik, suka menolong sesama. Tapi mukanya beda. Dah, bener nih. Menurut informasi si manusia silver, pintunya ada topeng pakai topi. Tapi kenapa topeng pakai topi ya? Udah gitu warnanya nggak asik banget. Gradasinya nggak asik. Tunggu, kenapa malah review topeng sih? Cek dulu deh. Wah, ada. Lagi hitung duit. Aku ketok sih. Tapi keburu kabur lagi. Coba. Enaknya aku apain ya itu orang? Wah, bener lagi. Iya loh. Dia orangnya baik, suka... Lu siapa? Kembalikan barang-barangku. Lu siapa? Ngapain lu di sini? Aku lu siapa? Balikin barang-barangku. Lu sana dulu. Lu siapa? Lu siapa? Lu siapa? Tommy? Jojo? Oh, jadi kamu yang hipnotis aku? Tuh kan bener.
Apaan? Besok pagi kamu temenin aku ke istana ya. Istana boneka. Oke. Bukan, istana negara. Istana negara? Iya, Ngapain? ketemu presiden. Jo, kamu kan ada ilmu hipnotis tuh. Ya siapa tahu kita masuk istana negara bisa pakai apa tuh kain ajaib kamu itu. Nggak bisa. Masa berlakunya udah habis. Harus diupdate. Ya kenapa nggak diupdate? Ya nggak gampang. Harus ke Gunung Kidul. Tahu nggak? Gua dapet kain itu. Perjuangannya. Berat. Kamu nggak akan kuat. Gua harus puasa 40 hari dulu. Habis itu gua harus bertapa 30 hari. Nah, baru deh tuh gue bisa berantem sama harimau. Dilanjut, waktu itu gue ketemu naga besar dan gue harus berantem untuk memperebutkan kain itu. Udah dapat kainnya, belum bisa gue gunain kalau gue belum makan makanan yang putih-putih itu. Jadi gue tiap hari makan nasi putih. Cuma kan lo bayangin makan nasi putih terus lama-lama kan enak. Nggak ada rasanya, Tom. Ya nggak? Tom. Ini anak cita-citanya sebenarnya pengen jadi apa sih? Tiba-tiba ngajakin ketemu presiden. Daripada gue kena masalah, tambah stres, mending gue kabur aja. Duitnya udah di gue. Sebelum dia berubah pikiran, ntar diminta lagi duitnya. Sorry ya Tom, selamat tinggal persahabatan. Oh iya, minggu depan jatuh tempo bayar kontrakan. Mau kemana Jo? Mau tidur di luar, di dalam gerah. Oh, Iya. kirain mau kabur. Oh, ya enggak dong. Kita kan sahabat, Tom. Iya. Iya. Oke. Ya tidur aja. Ya udah. Tutup aja biar nggak banyak nyamuk. Iya. Iya. Aduh, susah banget ikatannya. Kapan sih dia ngikatnya? Kok gua nggak berasa ya? Susah ya Jo. Iya nih. Kamu sih nggak pernah ikut pramuka. Katanya mau tidur Jo. Oh, iya nih, udah ngantuk. Oh, Oke. iya. Selamat malam Jo. Aduh. Kenapa Jo? Ini kram aja sih, belum stretching udah tidur. Oh. Iya. Sip, tidur. Selamat malam. Malam. Selamat malam mulu. Iya. Iya, kayak satpam bank. Jo, bangun Jo. Jo, bangun. Ah, Bangun. apaan sih ini? Ayo berangkat. Berangkat kemana? Ketemu presiden. Hah?
Tunggu. Siapa lagi? Tunggu. Lepasin cewek itu. Siapa lo? Berani ngatur kita, ha? Iya. Cowok itu nggak boleh kasar tahu sama cewek. Lo tahu nggak? Ini cewek bukan cewek sembarangan. Ini cewek calon istri bos kita. Enggak mau. Gue nggak mau ya jadi bininya Om Bos yang punya banyak istri. Nggak mau. Wah, itu kan Panjul sama Gembul. Wah, kalau dilihat gue di sini, gawat. Gue bisa dibawa ke bos bedul. Tapi gue harus tetap selamatin Tommy. Lepasin. Anak kau tuh. Tommy. Udah, kita cabut aja, jangan cari masalah. Terus cewek ini gimana? Lo tuh gak tau mereka. Hah? Lo sama mereka. Nggak jelas, Jo. Mereka. Kok masih nggak jelas sih? Oh iya sih, lo gak tau siapa mereka. Woi, jadi berantem kagak? Malah diskusi. Kalau mau diskusi tuh di kafe, dan di mari. Bentar. Tom, lo tuh gak tahu siapa mereka berdua. Mereka itu anak buahnya bos bedul yang megang daerah sini. Oh, ya udah. Kamu keluarin aja senjata hipnotis kamu. Lo tuh ribet banget kok jadi gua sih yang harus kerja. Lo kalau masih ribet nggak gua anterin ketemu presiden, no? Kamu nggak mau? Mau aku laporin kamu ke polisi gara-gara kamu nipu nenek-nenek itu? Ayo, hipnotis yuk, hipnotis aja yuk. Ya udah. Aman kan? Yuk, kita cabut sebelum pada sadar. Go! Tunggu. Ini ceweknya gimana? Nggak kita ajak? Gimana sih ngapain diajak malah ngerepotin ntar, Tom? Ya kan niat awal aku emang nolongin itu cewek. Niat lo bikin ribet. Mau gue hipnotis juga? Mau aku laporin polisi? Ya, udah. Ajak, go! Bye. Yuk, ikut yuk. Dia si Panjul masih Gembul. Bul, Panjul, lu ngapa jadi mainan begini? Hah? Kenapa jadi kayak anak salah asuhan lu? Lu udah tua. Mana Sarah calon bini gue? Mana? Abis sunat ya. Bener nih. Udah kita main lagi aja yuk. Mikado. Duh, apa iya nih anak gua kena hipnotis? Gua akan selesaikan dengan cara gua. Pas. Sekarang lu sedot nih. Kado bela. Satu lagi. Lu sedot nih. Jul. Sarah mana Jul? Sarah. Bos. Bos, Sarah mana bos? Kan dari tadi gua tanya sama lu berdua, mana si Sarah yang embeb gue? Mana? Tadi udah kita tangkap bos. Dan di sini tadi yang ngajul. Iya bener. Cakep. Itu kan tadi. Sekarang yang gua tanya, sekarang mana si Sarah yang embeb gua? Mana? Nggak tahu bos. Aduh, bagaimana urusannya lu gak tahu sih? Sekarang begini dah, gue nggak mau tahu. Lu bawa Sarah, dia yang embeb gue, kemari, temuin gue. Kalau sampai lu berdua gagal, lu lihat nih. Ini rumah sakit. Ini rumah makan. Asik makan. Kuburan.
Gak usah mikir aneh-aneh. Pikiran lu macem-macem. Gak ada kayak gitu-gituan. Terus, kamu kenapa deket-deket aku? Ya dingin lah. Kalian di sini? Ini saya yang tadi. Yang tadi. Iya. Kalian di sini? Oh, iya tadi kita nyari rumah Pak Lurah. Tapi nyasar ya. Iya. Emang rumah Pak Lurah di mana sih, Pak? Rumah Pak Lurah sih ya lumayan. 2-3 km lah dari sini. Jauh juga ya. Tapi nggak apa-apa, kalian di sini aja. Kebetulan villa ini saya yang jaga. Tapi maaf, nggak bisa masuk. Oh iya, nggak apa-apa. Di sini aja cukup, Pak. Iya. Iya. Cukup kok, cukup. Nih, ada singkong. Mau? Boleh, Pak, boleh. Ya udah. Ini singkong buat kalian aja. Oh iya, makasih ya, Pak ya. Makasih, Pak. Nanti kalau ada apa-apa, ke rumah saya aja. Rumah saya nggak jauh kok. Dari sini lurus, belok kiri, tapi agak ke atas dikit. Iya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Makasih, Pak. Ini kita di mana sih? Jadi kalian berdua kagak tahu siapa tuh 2 laki-laki yang bawa kabur si Sarah? Nggak tahu, Bos. Kita kan hipnotis, Bos. Iya, jadi kita nggak ingat. Bos ingat nggak? Iya, kagak sih. Bukan. Lu nggak bawa gue. Bos Bedul. Bos Bedul. Disembunyi di mana anak saya? Ngomong barangan lu. Mariati, lu denger ya. Kata anak buah gue, si Sarah dibawa kabur sama 2 laki-laki yang kagak dikenal. Gue tahu juga kagak. Jangan-jangan lu yang nyuruh nih. Oh iya bener. Ayo, aku. Disembunyi di mana anak saya? Mana yang gue tahu. Udah, pokoknya begini dah. Gue sama Sarah harus nikah. Dan ingat, kalau sampai gagal lagi, terpaksa rumah ini gua sita. Bos, ini kan rumahnya Bos. Rumah kamu saya sita. Tom, jelasin tuh ke si Sarah gimana ceritanya. Biar dia nggak nuduh-nuduh gua terus. Oke. Nih, dengerin. Jadi, Jojo itu nggak sengaja hipnotis kamu. Tapi niatnya baik. Selamatin kamu dari anak buahnya Bos Bedul. Jadi Jojo tuh keluarin itu tuh, sapu tangan. Nah, niatnya mau hipnotis 2 anak buahnya Bos Bedul. Taunya kamu juga kena hipnotis. Ya untuk sementara sih gue percaya. Tapi selama gue kena hipnotis sampai pingsan, gak ada kejadian apa-apa kan? Lo berdua gak macam-macam kan sama gue? Enggak kok. Tenang aja. Ngomongnya di sini aja. Selama gue jadi tukang hipnotis, baru kali ini ilmu gue pakai buat hal yang baik. Ya karena biasa lo pakai buat tipu kan? Termasuk ibu-ibu yang lo curi semua tuh perhiasannya, ya kan? Dan ternyata perhiasannya imitasi, ya kan? Nih ya, gue kasih tahu ya. Udah ngomongnya di sini aja. Itu momen paling apes dalam hidup gue. Ya udah, mulai sekarang itu ilmu hipnotis lo pakai buat yang baik-baik. Ya, mulai hari ini gue putuskan gue berhenti jadi tukang hipnotis.
nanti sabar lah. Udah. Kalau kalian berantem terus ya kita akan nyampe-nyampe. Bu, Bu, kenapa Bu? Perut saya sakit, saya mau melahirkan. Tolong antarkan saya ke klinik bersalin. iya udah. Ini ke arah mana, Bu? Arah ke sana. Oh iya, ayo. Hati-hati, Bu. Hati-hati Bu, pelan-pelan ya Bu. Satu Bu, pelan-pelan. Nafas Bu, nafas. Aduh. Loh. Ini kok kita balik lagi sih ke tempat ini? Iya. Bu, ini jalannya benar. Iya bener, kita lewat sini. Nanti kita ke jalan raya sedikit. Nggak jauh kok rumah bersalinnya. Oh, tak itu ngapain tadi kita turun ya? Mending langsung naik aja. Ya kan kamu yang suruh ke bawah. Coba dari tadi kita jalan ke atas. Udah pasti ketemu jalan rayanya. Kalau kita nggak turun kan juga kita nggak tahu. Saya udah nggak tahan. Aduh, Om Jos ini gimana nih? Gak tahu, gue nggak pernah melahirkan. Ya apalagi gue. Oke. Ibunya kita taruh di teras rumah itu aja. Sisanya biar aku yang urus. Nah, coba. Jadi aku pernah lihat tutorial ibu melahirkan. Jadi kurang lebih aku ngerti lah. Ayo, Bu. Pelan-pelan, Bu. Bu, sekarang tarik napas yang panjang. Tarik napas. Buang. Ya, Bu, bisa Bu. Ayo, Bu. Tarik napas. Buang. Tarik napas. Buang. Bisa yuk, Bu. Tarik napas. Saya udah nggak kuat. Iya. Bu. Iya, Bu. Iya. Sakit. Sus. Permisi. Suster. Ini ibu ini tadi habis melahirkan. Nih, bayinya nih. Tolong bantu ibunya ke dalam. Ya udah, yuk. Oh iya. Iya. Ayo. Bu, pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan ya, Bu. Mudah-mudahan ibu sama anaknya sehat ya, Jo. Iya. Kok muka kamu gitu, Jo? Sejak gue ketemu lu, hidup gue nih kayaknya ada aja urusannya. Tommy ternyata orangnya baik ya. Sangat peduli. Jiwa sosialnya juga tinggi. Keduanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Terus kita boleh lihat ke dalam nggak, Dok? Oh iya boleh, silakan. Ayo. Pernah lihat orang ini nggak? Nggak pernah. Yakin? Yakin? Coba diinget-inget lagi kali pernah ketemu. Nggak kenal, maksa. Mana nih Jul? Udah 12 tikungan 9 gang. Belum ketemu juga masih Sarah. Iya, tuh anak mangkal di mana sih? Mangkal, kata tukang ojek apa ya? Jul. Itu pasti Sarah Jul. Kita ciduk. Mau lari kemana lu? Angkot. Bukan Jul.
aku yang ngatur. Tom, kalau sekarang kita ke istana negara, lo pikirin deh. Presiden itu memang tugasnya melayani rakyat, tapi nggak jam segini juga dong. Iya juga ya. Ya, udah paling bener sekarang kita istirahat ke kontrakan. Yuk. Gue gimana ya? Ya udah, kamu pulang dulu aja. Tapi kalau besok kamu mau ikut, nanti kita jemput. Aduh, tapi gimana ya kalau misal gue balik sekarang, yang ada gue masih dikejar-kejar sama bos bedul. Cuma kalau gue nggak balik, juga nyokap gue pasti khawatir banget sama gue. Telepon aja ibu kamu. Iya, cuman masalahnya baterai handphone gue tuh udah habis dari semalam. Ah, nih, pakai punya aku aja. Aman kan? Ini baterainya habis juga ya? Hah? Oh iya Jo, habis. Apalagi HP gua. Habis juga baterainya. Udah gue jual. Udah balik aja ke kontrakan ya. Tapi tidurnya gimana? Ya bareng-bareng, kita kan nggak mungkin macam-macam sama dia. Enggak. Gini aja. Nanti kita berdua tidur di luar dan Sarah tidur di dalam. Gimana? Oke, tapi bulan depan kontrakan lo yang bayar ya. Beres. Let's go. Tapi 1 bulan aja ya. Kita lihat lah bulan depan. Stop. Apa sih, Jul? Itu Sarah. Tuh, Sarah itu. Wah, iya bener. Telepon bos. Ngapain bos? Telepon bos, kelamaan. Udah tangkap Sarah dulu. Ya juga ya. Ini yang buruan. Naik motor. Hei. Nyalain cepet. Hei. Mau pada kemana, ha? Motor ini kagak bakal bisa hidup. Nih, kuncinya sama gua. Ini ada handphonenya. Nih, handphonenya di kita. Terus ngapa sama handphone gua? Ya udah, kuncinya kasih ke kita balikin handphonenya. Ya. Oh iya, kalau mau nih kunci bukan nama Sarah, ya. Tapi kalau kagak mau, lo ambil tuh handphone, enggak? Ambil aja toh. Pas kalau gitu, bawa aja. Yuk, makasih. Ya udah. Dah. Motor kagak diambil, mau ngambil handphone. HP handphone lu. Woi, HP gua. Maaf bos, saya mau laporan. Kalau laporan yang tidak menyenangkan hati saya, nggak usah laporan. Basi lu pada. Sarah sudah kita temukan, bos. Gua demen deh. Terus Sarahnya kemana? Hah? Saya juga mau laporan, bos. Iya. Apa? Kalau Sarah berhasil kabur lagi dan membawa handphone saya. Mau lagi, bos. Ya, aduh gendut. Itu sama aja Sarah belum ketemu. Kacau. Bentar. Barusan lo ngomong apa? Sarah bawa handphone lu? Iya, bos. Aktif keberadaan Sarah bisa saya lacak. Sarah mengarah ke istana negara. Masa iya dia melaporin gua ke presiden? Tuh, ngapain sih lu? Mau lihat presiden, bos. Presiden lagi ngapain, bos? Ngerti kagak lu? Guys, follow me. Apa ibu punya bukti kalau bos Bedul mengancam ingin menyita rumah ibu? Ada Pak. Si Sarah harus nikah sama gue. Dan ingat, kalau sampai gagal lagi, rumah kamu saya sita. Tuh kan, bener kan Pak? Pokoknya Pak Polisi harus hukum dia seberat-beratnya. Jangan sampai ada korban lagi kayak saya, ya. Sekalian saya mau lapor Pak Polisi. Anak saya sampai hari ini belum pulang juga. Gara-gara mau dinikahin paksa sama bos Bedul. Baik Bu, laporan ibu kami terima. Dan kami akan segera tindak lanjuti. Terima kasih ya Pak Polisi. Sama-sama Bu.
Juh, emangnya istana jauh dari Monas? Wah, itu udah kelihatan depan. Jadi lu lupa deh yang udah nyulik calon bini gua. Hah? Aku loh. Heh, Timun. Bosan hidup. Saya nggak bawa kabur Sarah. Kita berdua cuma mau nolongin Sarah. Lagian, kamu siapa sih? Juh, dia siapa sih? Ini yang gue ceritain, Bos Bedul. Yang megang kawasan daerah gua. Oh. Lu masih ingat? Lu masih punya cicilan utang sama gua. Ayo. Hah? Mau? Muka lu gua bokok-bokok lagi. Om Bos Bedul, urusan Om Bos Bedul tuh sama saya bukan sama mereka. Oh, Neng Sarah, Neng Manis, Abdul nggak ada urusan sama mereka. Lagian Abdul bukan level mereka. Beneran? Nah, yang ngurusin mereka ini berdua. Ya, Bos. Ya, Bos. Wah, iya, Bos. Bos, salah, Bos, Bos. Neng Sarah, jangan, Neng. Aduh. Bos, Bos. Pecah deh. Panjul, Gembul, lu malah ngurusin duit aja. Itu Ono lu tangkap. Iya, Bos ya. Ikut. Apa nih Pak? Main ngajak aja. Salah saya apa? Nanti kami jelaskan ke kantor polisi. Ayo. Sekarang aja pakai jangan pakai nanti Pak. Salahnya urusannya apa nih? Aduh. Masukkan semua uang ini ke dalam tas itu. Cepat. Iya, lepasin, lepasin. Cepat, penguatin, penguatin. Iya. Waduh, ada polisi lagi. Ntar kalau Tommy keceplosan ngelaporin gue, bahaya. Mending gue cabut. Neng Sarah tenang ya. Betul. Pasti akan nikahin Neng. I love you on the way. Uang siapa ini? Saya, Pak. Buat apa? Buat bekal ketemu presiden. Ketemu presiden. Ketemu presiden. Iya. Iya kan? Ini buat kamu. Buat aku. Iya, udah ambil aja. Ini kamu serius mau ngasih aku semuanya? Kita kan baru kenal. Ya, kamu lebih berhak menerima itu. Lagi pula, yang penting sekarang itu kan masa depan kamu sama ibu kamu. Makasih ya, Tom. Pokoknya aku janji, nanti kalau aku udah lulus kuliah terus jadi orang sukses, aku ganti kok uang kamu. Kalau kamu udah jadi orang sukses, ya pasti aku juga udah jadi orang sukses. Jadi nggak usah lah dibalikin. Terus, aku nanti ngebales kebaikan kamu pakai cara apa dong? Belum saatnya aku ngomong sama kamu. Oh, Takut kenapa? takut kalau perasaan aku ternyata salah. Tapi suatu saat nanti aku pasti ngomong sama kamu. Itu pun kalau Tuhan mengizinkan.
barengan. Jojo, Gimana? Polisi udah pulang? kamu ngapain di sini? Gue takut tadi ngeliat polisi. Ntar lu keceplosan lagi ngomong soal nenek-nenek itu. Ya, aku nggak mungkin laporin kamu. Lagian kan, aku cuma pura-pura ngancam kamu doang supaya kamu mau nolongin aku. Oh ya, Sarah nyariin kamu nih. Katanya dia mau ngucapin terima kasih. Makasih buat apa, Sar? Iya, gue mau bilang makasih buat lo berdua karena udah nolongin gue dari Om Bus Bedul. Gue sih nggak ngerasa nolongin lo ya. Tuh, sebelah lo tuh yang maksa-maksa. Gimana? Tetap jadi ketemu presiden? Enggak, setelah aku pikir-pikir, aku nggak cocok tinggal di Jakarta. Aku mau pulang kampung aja deh. Oh, terus nanti balik ke Jakarta lagi kapan? Kalau balik ke Jakartanya buat ketemu kamu, secepatnya. Terus tau gitu ngapain lo maksa gue nemenin lo ketemu presiden, hah? Oh, ya itu gara-gara Cemimin. Cemimin? Mi, Tommy pulang. Tommy pulang. Ya ampun, sayangku cinta sama Nuska. Kamu pulang. Ih, Mami kangen. Tommy juga kangen. Gimana? Kamu udah berhasil belum ketemu Bapak Presiden? Mana lihat fotonya? Lihat. Mimi, ternyata nggak semudah yang Tommy bayangin. Makanya, apa Papi bilang? Lagian, ngapain sih kamu ngotot pengen ketemu presiden segala? Ya, itu semua gara-gara... Loh. Lepasin. Bapak pejabat itu. Yaudah, nanti kita... Gara-gara sarannya Cemimin. Nggak mau ketemu Bapak pejabat dulu. Gara-gara si Mimin? Iya.